Regi. Oke, lanjut. Baik, eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya mohon perhatiannya untuk memperhatikan presentasi dari kami ya. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Rohman. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Crispin, ada Kelvin Ege Putra, lalu Rizky Sulistyo, dan juga yang terakhir yaitu Virginia Andita. Baik, bisa next, 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 Ci. Next slide. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang bagaimana pengelolaan tata kelola IT. Itu bisa menjadi kunci keberhasilan organisasi modern. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita ngebayangin bahwa teknologi sejak secanggih apapun itu, jika tidak dikelola dengan baik, maka itu justru bisa menjadi beban bagi kita. Nah, di era digital yang saat ini, bukan lagi tentang siapa yang memiliki teknologi yang paling canggih, tetapi siapa yang paling bijak, yang paling baik dalam mengelola IT tersebut. Nah, di sini tata kelola IT adalah kunci keberhasilan organisasi modern. Eh, Tidak hanya memastikan teknologi berjalan secara lancar, tapi juga selaras dengan tujuan bisnis. Fondasi utamanya adalah sumber daya manusia yang unggul, cekatan, peka, dan dinamis. Tanpa SDM yang tepat, kerangka kerja dan teknologi secanggih apapun tidak akan optimal. Nah, teman-teman, di balik ini semua itu, jadi tanpa SDM yang tepat, bahkan teknologi secanggih apapun itu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya SD, SDM tadi. Jadi tata kelola IT itu bukan hanya tentang sistem dan juga alat, tetapi yaitu tentang manusia, proses, dan kepemimpinan. Lanjut sih, next. Nah, kalau tadi kita udah bahas bagaimana itu tata kelola IT, selanjutnya kita bahas eh, siapa siapa yang bisa mengelola ini semua gitu. Jadi terdapat beberapa kriteria ya teman-teman dalam kriteria penanggung jawab IT ini. Yang pertama itu ada kriteria kompetensi teknis. Nah, ini kompetensi teknis harus dimiliki harus dimiliki oleh seorang penanggung jawab IT. Yang pertama itu ada infrastruktur dan juga jaringan. Penanggung jawab IT diharapkan dapat memahami arsitektur server on-premise, cloud, hybrid, dan juga jaringan seperti LAN, WAN, ataupun VPN, topologi, dan juga protokol komunikasi. Yang kedua yaitu keamanan informasi, menguasai konsep keamanan cyber, manajemen risiko, firewall, antivirus, inskripsi, IDS atau IPS, dan juga standar ISO 27001. Selanjutnya ada manajemen database dan juga data. Memahami database, baik SQL maupun NoSQL, data warehousing, dan dasar analitik data untuk pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya yaitu cloud computing, familiar dengan platform utama seperti AWS, Azure, Google Cloud, dan model layanan seperti IaaS, IaaS, dan SaaS. Ini seperti layanan computing, infrastruktur as a service, platform as a service, dan juga yang terakhir software as a service. Nah, teman-teman, kompetensi teknis ini bukan hanya tentang bisa menyelesaikan masalah teknis, tapi juga tentang membuat keputusan yang tepat, cepat, dan berdampak besar dalam langkah digital yang terus berubah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, Crispin. Terima kasih untuk pengakuannya. Suaranya kurang kencang, Crispin. Oh, tes, dengar nggak suaranya? Kurang terdengar. Masih kurang ya?
Iya, Udah. sudah. Kemudian kita selain kompetensi teknis yang dimiliki oleh seorang penanggung jawab IT, kita juga salah satu kriterianya di sini ada manajerial dan strategis. Yang pertama, penyelarasan strategis. Jadi pemimpin IT harus bisa menerjemahkan visi bisnis ke dalam strategi IT. Contohnya dalam memilih server, tapi bukan hanya sekedar itu. Dan juga bagaimana teknologi bisa mendukung pencapaian target penjualan. Yang kedua, manajemen proyek. Bisa menguasai metodologi seperti PM Book, Prince2, agar proyek IT selesai tepat waktu sesuai anggaran dan ruang lingkup. Contohnya, proyek IT kan sekarang pasti banyak. Kalau nggak dikelola dengan metode yang jelas, pasti bisa berantakan. Makanya kita butuh pemahaman soal project management kayak PM Book atau Prince2. Jadi kita bisa rapiin planning, budgeting, timeline, sampai ke resiko-resikonya. Yang ketiga, manajemen anggaran dan keuangan. Mampu menyusun dan mengelola anggaran serta menghitung ROI dan TCO agar investasi teknologi tepat guna dan efisien. Contohnya, setiap teknologi yang kita pakai pasti butuh biaya. Pertanyaannya, nilainya worth it apa enggak untuk apa yang kita keluarin dengan hasilnya. Di sini kita penting juga untuk mengetahui ROI. ROI itu return on investment. Itu ukuran seberapa besar keuntungan atau manfaat yang dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada TCO. TCO itu total cost of ownership. Itu merupakan total biaya kepemilikan dari suatu sistem atau teknologi termasuk biaya tersembunyinya. Contohnya server murah tapi butuh banyak perawatan. Bisa jadi TCO-nya lebih mahal daripada server yang harganya lebih tinggi tapi stabil. Jadi bukan cuma harga belinya, tapi juga biaya jangka panjang. Yang keempat ada manajemen risiko. Manajemen risiko harus bisa mengantisipasi berbagai risiko, dari kegagalan sistem, ancaman keamanan, hingga isu kepatuhan seperti GDPR atau regulasi lokal. GDPR itu General Data Protection Regulation. Itu aturan perlindungan data pribadi dari Uni Eropa yang sangat ketat. Isinya itu berupa data pribadi yang harus dikumpulkan dengan izin. Harus ada perlindungan terhadap penyalahgunaan data. Pelanggaran ini bisa dikenakan denda yang besar. Kemampuan manajerial dan strategis ini sangat penting untuk mengelola sumber daya dan mengarahkan departemen IT agar selaras dengan visi perusahaan. Ini mencakup penyelarasan strategis, manajemen proyek, pengelolaan anggaran, manajemen risiko, serta manajemen vendor dan aset IT. Kemudian, kriteria yang ketiga itu ada interpersonal dan ini termasuk soft skill ya yang dimiliki oleh seorang pemimpin IT. Yang pertama ada komunikasi efektif. Jadi seorang penanggung jawab IT harus mampu menjelaskan konsep teknis yang kompleks kepada audiens non-teknis, seperti direksi atau manajer lintas departemen. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana dan mudah dimengerti, agar tidak terjadi miskomunikasi yang berdampak pada keputusan bisnis. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan mentoring. Mampu memotivasi, memimpin, dan mengembangkan tim menjadi mentor yang baik. Ya, jadi seorang penanggung jawab IT tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga menginspirasi dan membimbing timnya. Seorang pemimpin yang baik itu harus mampu mengembangkan potensi tim, bukan sekedar memberi perintah. Yang ketiga, ada adaptasi dan belajar berkelanjutan.
memiliki hasrat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan tren teknologi baru, AI, IoT, atau blockchain. Jadi yang kita tahu, teknologi dunia sekarang kan sangat dinamis. Seorang manajer IT juga harus terbuka pada perkembangan baru, seperti yang tadi disebutin AI, IoT, blockchain, ya, dan mampu menyesuaikan strateginya dengan teknologi yang ada. Yang keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang di sini maksudnya kemampuan dalam problem solving. Jadi cekatan menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi efektif. Mereka tidak cukup hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tapi juga mampu menganalisis permasalahan dari sisi bisnis dan operasional dan memberikan solusi yang berkelanjutan, bukan hanya tambahan sebentar. Kompetensi interpersonal dan sikap membedakan manajer yang baik dari teknisi yang hebat, krusial untuk aspek peka dan dinamis. Ini meliputi komunikasi efektif, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, serta integritas dan etika profesional dalam mengelola data sensitif. Integritas dan etika yang di sini di era data seperti sekarang, menjaga kerahasiaan dan keamanan data menjadi sangat penting. Karena profesionalisme dalam mengelola data pelanggan maupun perusahaan itu adalah harga mati. Kemudian materi ini akan dijelaskan oleh Kelvin Ege. Akan dilanjutkan oleh Kelvin. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada slide yang selanjutnya akan membahas tentang mengatasi tantangan SDM pada IT. Di sini ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama itu ada rekrutmen berbasis kompetensi. Yang dimaksud di sini adalah rancangan wawancara dengan studi kasus teknis dan manajerial serta tes psikometric skill untuk soft skill. Yang kedua ada pembangunan internasional, identifikasi si staf berpotensi, berikan pelatihan manajerial, sertifikasi profesional atau PMP atau CSM, dan libatkan dalam proyek lintas fungsional. Yang ketiga adalah struktur tim saling melengkapi. Bentuk tim kepemimpinan IT yang anggotanya saling melengkapi, misalnya manajer strategis dengan arsitek arsitek sistem senior. Sulit menentukan kandidat IT yang seimbang antara kompetensi teknis, manajerial, dan interpersonal. Solusinya melibatkan rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan internasional melalui pelatihan dan sertifikasi, serta membentuk struktur tim yang saling melengkapi untuk menutupi kekurangan. Next. Di sini ada studi kasus yang terdapat di salah satu bank, yaitu Bank BCA. Di sini ada kasusnya keamanan dan manajemen risiko. Di sini ada 4 poin yang pengen dibahas, yaitu pertama, kerangka kerja formal yang kepatuhan. Di sini mengacu pada COVID atau ISO 2071 patut pada regulasi BI dan OJK. Yang kedua ada prinsip pertahanan berlapis. Yang dimaksud di sini adalah menerapkan banyak lapisan kontrol keamanan fisik, firewall, IDS, IPS, ekskripsi, dan OTP. Yang ketiga ada manajemen perubahan ketat. Setiap perubahan melalui alur kerja formal, pengajuan analisis risiko, pengujian, persetujuan, implementasi di luar jam sibuk. Yang terakhir ada manajemen risiko dan audit berkelanjutan. Yang dimaksud di sini adalah rutin melakukan penilaian risiko, tes penetrasi atau ethical hacker, dan audit kepatuhan. Tata kelola
IT yang ada di BCA itu memprioritaskan stabilan, keamanan, dan kehati-hatian, dan didukung oleh kerangka kerja formal seperti COBIT dan ISO 27001. Di sini mereka menerapkan prinsip pertahanan berlapis, manajemen perubahan yang sangat ketat, serta manajemen risiko dan audit berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan dari nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Sulistyo. Baik, terima kasih. Di sini ada SDM dan lingkungan IT di BCA. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, struktur dan peran SDM. Pemisahan tugas jelas, segregational of duties. Untuk mencegah penipuan dengan peran seperti ini, CISO, IT Risk Manager, SOC Analis. Yang kedua, kompetensi dan sertifikasi. SDM didorong memiliki sertifikasi global seperti CISSP, CISM, CISA, dan pola pikir risk reference. Yang ketiga yaitu lingkungan hybrid, perpaduan sistem inti on-premise atau private cool dengan aplikasi modern di hybrid cool. Yang keempat, pelatihan kesadaran keamanan. Seluruh karyawan rutin mendapatkan pelatihan keamanan untuk menciptakan human firewall. SDM BCA diseleksi dan dikembangkan untuk mendukung budaya keamanan dan kehati-hatian dengan pemisahan tugas yang jelas dan dorongan sertifikasi profesional. Lingkungan IT BCA adalah perpaduan sistem, warisan, dan teknologi modern. Dikelola dengan kontrol ketat, termasuk keamanan fisik, data center, dan dokumentasi konferensif. Next. Di sini ada saran untuk tata kelola IT di dalam Bank BCA di masa depan. Yang pertama, adopsi arsitektur Zero Trust. Kembali ke model keamanan di mana setiap akses verifikasi ketat, relevan untuk bekerja hybrid dan serangan canggih. Yang kedua, otomatis keamanan dan kepatuhan. Manfaatkan SOAR untuk respon insiden otomatis dan compliance as code untuk mempercepat audit. Yang ketiga, manfaatkan AI untuk deteksi ancaman. Implementasikan solusi keamanan berbasis AI atau ML untuk mendeteksi anomali fraud atau serangan cyber dari log transaksi. Yang keempat, tingkatkan kultur kurs agility, adopsi DevSecOps lebih luas, integrasikan keamanan sejak awal pengembangan aplikasi untuk inovasi cepat tanpa mengorbankan standar keamanan. Untuk Bank BCA, saran tata kelola IT berfokus pada adaptasi terhadap cyber dan tuntunan layanan digital yang cepat. Ini mencakup adopsi arsitektur Zero Trust, otomatisasi keamanan dan kepatuhan, pemanfaatan AI untuk deteksi ancaman, serta peningkatan kultur security agility melalui DevSecOps. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Virginia Andita. Terima kasih. Untuk kesimpulan dalam IT governance yang adaptif. Pertama, ada manusia, SDM unggul, dan budaya organisasi yang kuat. Dalam proses, struktur formal dan manajemen risiko yang ketat. Dalam inovasi, adaptasi strategis terhadap ancaman ekspektasi digital. Tata kelola IT yang efektif tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tentang manusia, proses, dan budaya organisasi. Studi kasus BCA menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan IT governance bergantung pada keselarasan antara struktur formal, SDM yang unggul, dan komitmen terhadap keamanan serta kepatuhan. Organisasi yang mampu mengintegrasikan pendekatan keamanan proaktif, kolaborasi lintas fungsi, dan teknologi cerdas yang akan lebih menghadapi masa depan digital yang
menantang namun penuh peluang. Jadi bisa kita lihat tata kelola IT yang adaptif itu nggak cuma soal teknologi saja, tetapi juga butuh SDM yang hebat, budaya organisasi yang solid, proses yang rapi dan aman, serta kemampuan untuk terus berinovasi, seperti yang ditunjukkan BCA. Mereka sukses karena bisa menyatukan semua itu. Jadi, kalau kita semua mau menghadapi dunia digital yang cepat berubah, kita harus punya tim yang kuat, aturan yang jelas, dan siap berubah sesuai kebutuhan zaman. Jadi, organisasi itu bisa kerjasama antar bagian dan pakai teknologi yang cerdas. Udah pasti siap buat masa depan. Terima kasih. Baik, teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Silahkan yang mau bertanya atau memberi masukan atau lainnya. Yuk, sebutin namanya ya. Saya Bu, mau nanya Bu. Oke, siapa namanya? Abu Ubaidillah. Abu, Bu, saya sama. Boleh? boleh. Abu Bu, saya Bu. Ubadillah. Ya Abu Ubaidillah. Ya, Oke, sama trio Bu. Andy Subandi Bu. oke. Pagi Bu, pagi. Kamalia, Bu. Yang pertama dulu si Abu. Yuk, Siap Bu. Tadi kan pertanyaannya, ada, pertanyaan atau mau menyanggah atau mau ngasih masukan? saya mau ngasih pertanyaan Bu. Oke, silahkan si Abu. Tadi kan ada terkait ISO 2700 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kenapa BCA itu memilih untuk mengadopsi sertifikasi ISO 27001? Oke, pertanyaannya alasannya ya. Ini Ya, harus mencari referensi nih. Kenapa dia pakai ISO, nggak memakai yang lain? Nggak pakai COVID atau menggunakan yang lain ya. Oke, sambil disiapkan jawabannya. Yang kedua tadi, Trio Bu, trio. Rio. Rio siapa? Ya. Trio Sahri Humaidi. Oke, Rio. Sahri Pakai Humaidi. TR ya Bu. Ya. Humaidi. Silahkan Rio. Ini kayak ada sebuah Di mana? Suaranya nggak kedengaran, Rio? Trio, Rio. mohon maaf. Ya, silakan. Keluar tadi. Ya, ini saya ada sedikit pernyataan dan pertanyaan dari saya tentang Oke, pernyataan SDM. dan pertanyaan. Silakan. Iya, tentang sumber daya IT untuk membangun di dalam negeri. Yang tadi dijelasin Mas Kevin itu ya. Ya. Sumber daya IT di dalam negeri kita ini menurut kelompoknya Mas Rohman dan kawan-kawan itu bagaimana sih kualitasnya gitu untuk sumber daya IT di dalam negeri kita. Dan sedikit pernyataan dari saya, ya ini hanya pendapat pribadi ya Bu ya. Jadi ini pernyataan saya, apakah benar, apakah kelompok Mas Rohman dan kawan-kawan setuju gitu. Sumber daya IT kita tuh sangat buruk dan sangat bobrok dengan banyaknya kasus tentang bagaimana sistem atau aplikasi yang dibuat pelayanan masyarakat tuh malah banyaknya bocornya data, terus website dihack, para hacker dan lain sebagainya gitu. Apakah kelompok ini tuh setuju soal pendapat saya gitu? Kalau setuju, bagaimana sih cara untuk memperbaiki SDM IT di dalam negeri kita untuk lebih maju lagi? Gitu, cukup. Oke, pertanyaannya ada pertanyaan, ada pernyataan ya. Iya. Pertanyaannya gimana cara memperbaiki IT, terutama IT di SDM. Jadi, pertanyaan berikutnya 3 pertanyaan dulu ya, kita buka 3 pertanyaan dulu. Yang penanya ketiga.
Andy. Oke, Andy, silakan Mas Andy. Eh, Andy mau memberikan pertanyaan untuk yang studi kasus BCA itu ya, Bu. Ya, Eh, apakah pendekatan integratif yang dilakukan BCA lebih bersifat reaktif atau proaktif terhadap dinamika teknologi dan ancaman cyber? Jelaskan dengan merujuk pada satu kasus implementasi nyata di BCA seperti tadi, karena masih banyak kasus-kasus tentang penipuan dan lain-lain. Nah, ini untuk pendekatan integratifnya itu seperti apa? Apakah bersifat reaktif atau proaktif? Seperti itu, Bu. Oh, Mas Edi boleh ulang lagi nggak soalnya Ya, kedengaran saya. dirinci aja ya, Crispin. Ya, coba Ya, boleh. nih. lebih dipersingkat si Andy. Iya, Yang kamu tanyakan apa? Iya, yang ditanyakan ini bagaimana BCA, eh, apakah pendekatan integratif yang dilakukan BCA lebih bersifat reaktif atau proaktif terhadap dinamika teknologi dan ancaman cyber? Jelaskan menurut pendapat kalian aja. berarti apakah pendekatan integratif yang dilakukan BCA lebih ke adaptif, adaptif atau Eh, proaktif re- gitu ya? reaktif atau proaktif? Oh, begini kah? Ya, dalam dinamika teknologi dan ancaman cyber. Ya, cukup, Crispin. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Tiga penanya dulu, silahkan dijawab terlebih dahulu nomor 1, 2, dan 3. Baru nanti kita buka sesi yang kedua ya. Oke, Oke, Bu, izin untuk menjawab pertanyaan dari yang nomor 1, Bu. Oke, Dari Mas. silakan dijawab pertanyaan dari Ubay. Kenapa Ya, BCA memilih atau mengadopsi ISO ya implementasi tata kelolanya? Kenapa nggak yang lain? Oke, yuk jawab. ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ubay. Mungkin ini sumbernya dari bca.id dan mungkin saya dapat informasi ini juga pas lagi bikin makalah ini. Jadi, mengapa BCA itu mengadopsi ISO 2000 27001? Kenapa nggak yang lain? Nah, di sini kenapa dia mengadopsi ISO? Itu karena standar ini secara khusus dirancang untuk mengelola keamanan informasi. Dalam dunia perbankan, menjaga kerahasiaan dan data nasabah dalam sistem internasional adalah hal yang sangat penting. Nah, ISO 2000 dua 2000 eh 27001 ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan diakui secara internasional untuk membangun, menerapkan dan memantau secara terus-menerus di dalam sistem manajemen keamanan. Nah, kenapa BCA tidak menggunakan standar lain? Nah, karena ISO 27001 ini adalah salah satu kelengkapan yang paling diakui secara global dalam keamanan informasi. Standar ini mencakup aspek teknis manusia hingga ke kebijakan internasional perusahaan. Bukan hanya soal teknologi, dibandingkan dengan standar yang lain mungkin hanya fokus di sistem teknis atau legal. Nah, di I- ISO 27001 ini lebih menyeluruh pada praktis diterapkan di perusahaan besar seperti BCA yang ada sekarang. Jadi intinya BCA memilih ISO 27001 ini karena mereka butuh standar yang benar-benar kuat, teruji, dan bisa diandalkan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan melindungi data yang ada di BCA itu sendiri untuk menghindari dari ancaman digital yang makin kompleks. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan
Mas Ubay. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Jadi intinya alasan itu untuk menjamin keamanan informasi nasabah ya Mas ya. Iya, alasan pentingnya sih untuk menjaga data-data penting dari nasabah. Nah, kebetulan di ISO yang 2000 20 27001 ini memberikan fitur keamanan yang udah teruji secara internasional, Mas. Mungkin itu. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sudah terjawab sih Mas Abu. Sudah Bu. Jadi Oh, memang Bu. di BCA ini ya memilih ISO 2701 ini alasannya tadi ya karena keamanan data ini menjadi hal yang sangat penting sekali ya, apalagi nasabahnya itu paling banyak. Dan Anda lihat bahwa BCA ini menjadi leadernya apa namanya para bank ya. Mereka menjadi apa namanya mencontoh semua yang di BCA itu menjadi leadernya. Jadi ada termasuk ada debit, ada apalagi yang ngambil uang melalui eh Indomaret, Alfamaret itu juga sama. Itu yang dimulai ya dari BCA ya. BCA itu leadernya. Jadi teknologi dia kedepankan dan saat ini ya paling banyak modalnya ya. Sehingga dia memberikan banyak kemudahan-kemudahan karena modal yang terkumpul udah banyak sekali, terbesar itu. Sangat luar biasa sekali sebagai leader. Oke, keamanan data. Kemudian eh, apa namanya tadi perlindungan data nasabah menjadi hal yang paling urgent. Oke, terjawab ya. Sekarang yang trio, yuk pertanyaan trio sumber daya IT dalam negeri ini lah ya. Ini harus jawab dulu nih. Menarik ini. Bagi Rio nih SDM Indonesia ini kurang apa ya? Kurang bagus. Kurang Bobrok. bagus ya. Gimana menurut kelompok ini? Baik, saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Mm-mm. Mas Rio suara ini, Bu. Apa? Dari trio ada suaranya, Bu. Oke, saya ulangi ya. Baik. Suara siapa tadi ya? Trio. Trio? Udah Bu, udah saya ambut, sorry. Oke, silahkan dijawab yuk. Nah, oke, saya lanjutkan, Bu ya. Menarik pertanyaan dari Mas Rio. Bagaimana sumber daya IT di dalam negeri kita? Pernyataannya Mas Rio tadi bilang kalau sumber daya IT di negeri kita ini sangatlah buruk. Kalau dibilang buruk, ya mungkin ya buruk. Tapi saya bisa bilang tidak tidak melulu, apa ya, bahasanya tidak melulu buruk lah. Tidak semua buruk. Mungkin bisa ya bisa dibilang tidak merata lah, belum merata. Kenapa saya bilang tidak merata ya? Karena banyak SDM kita itu yang sangat kompeten gitu, banyak yang udah bekerja di perusahaan global seperti Google, Tokopedia, Gojek hingga di luar negeri. Nah, masalahnya ini ya lihat tadi bukan bukan buruk tetapi tidak merata. Di kota-kota besar mungkin bisa bisa dibilang udah pada melek IT lah. Berbeda dengan yang ada di daerah-daerah di daerah-daerah karena kurangnya akses pelatihan atau literasi digital dan fasilitasnya masih minim lah kalau bisa dibilang daerah-daerah terpencil gitu bukan di kota-kota besar. Jadi kalau dibilang sangat buruk ya nggak terlalu buruk gitu. Bisa dibilang tidak merata, belum merata gitu. Mungkin segitu dulu Bu jawabannya. Mas Oke. Rio. Jadi Eh, menurut kelompok ini, kalau menurut kelompok siapa tuh? Rio. Mas Rio, Bu, jualan tahu. maaf tadi ada pengumuman lagi kerja soalnya Bu. Oke. Jadi menurut kelompok ini tidak semuanya buruk ya, tetapi memang pemerataan SDM ini
masih kurang ya. Nah, yang kompeten ya mereka lebih memilih kompeten tuh yang siapa yang menghargai dia. Kalau dia berani sekian ya, kenapa enggak orang IT itu memang apa ya unik ya. Untuk tingkat retensinya juga tinggi. Terus kemudian apa namanya ya tawar menawar antar kompetitor itu ya mesti kalau di IT ya sudah hal biasa ya. Beda dengan dunia pendidikan atau dunia yang lain gitu. Tapi kalau IT itu benar-benar ada yang menawarkan selisih 10 juta, 5 juta itu ya mereka ngapain kita mempertahankan yang lama gitu kan. Nah, Bu, maaf Bu, maaf. ya, Kalau itunya sih benar Bu untuk soal sudah. Cuman pernyataan saya tadi soal sistemnya Bu, soal ya sistemnya sistem ya. Oke, aplikasi atau websitenya gitu. Kalau untuk SDM-nya sih, oke emang bukan bukan buruk Bu, cukup bukan buruk, bukan soal tentang SDM-nya. Jadi SDM-nya oke. tuh kan PSL bagaimana SDM-nya gitu. Jadi menurut menurut kelompok ini bagaimana sumber daya manusianya di soal IT-nya itu oke kan kata ini Mm-mm. Mas Nah, ini Rahmat pertanyaannya tadi belum sumber terjawab ya. dayanya belum Dari segi merata. IT-nya belum Cuman terjawab ya. Dari segi sistemnya belum terjawab. Yuk, kan ada lanjutannya ya. mm, Oke. Nah, bagaimana betul Bu. Mm, solusinya juga ya belum soal itu Bu. terjawab. Oke, yuk. Dilanjutkan. Solusinya kira-kira kalau kalau ada masalah yang tadi disampaikan oleh Trio, gimana solusinya? Solusi terbaiknya menurut kelompok ini. Silakan. Ada Izin yang diskusi. Tadi kan Mas Trio nanyanya nggak ke sistem ya, memang nanyanya pertanyaannya itu lebih ke sumber daya IT-nya gitu. Jadi kok sekarang tiba-tiba berubah ke sistemnya gitu. Maaf maaf Mas Rawan. Tadi kan ada satu pernyataan, satu pertanyaan dan satu pernyataan gitu loh tentang pertanyaan dan pernyataan saya. Jadi kan pertanyaan saya tadi yang pertama, bagaimana sumber daya IT di Indonesia ini menurut kelompok ini? Terus dijawabnya tadi kan, oke, saya emang emang setuju banget soal begitu soal sumber daya IT-nya. Terus tentang pengembangan sistemnya gitu dari DMIT ini, sistem yang ada di negeri ini seperti Cortex, seperti pelayanan pajak online, sistem yang dibuatnya gitu loh, yang sangat bobrok, yang saya maksud bobrok itu sistemnya gitu. Dan ada gak sedikit cara gitu untuk perbaikinya, gitu aja sih. Baik, bentar. oke dijawab. Dengan ini yang ditanyakan sistemnya ya. Kalau SDM-nya mereka sudah setuju ya, sudah oke ya, tidak ada masalah ya. Hmm. Nah, ini Iya, kayak jadi sistem. Banyak sistem yang ya banyak yang kemarin perpajak aja udah sampai berminggu-minggu masalah ya. Ortex misalnya, terus dan lain masih ada banyak lagi. Nah, kalau kalau menurut kelompok ini gimana nih solusi untuk apa namanya supaya tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi masalah mengenai sistem yang ada di Indonesia itu kayak gimana nih? Yuk, silahkan. Ada yang sama itu apa maksudnya sistem sistem yang bobrok itu teman-teman kelompok ini setuju nggak gitu? Banyak sistem di Indonesia ini yang bobrok untuk pelayanan masyarakat, sistem pelayanan masyarakatnya gitu. terutama sistem layanan ya, kaitannya dengan layanan. Iya, pasti, pasti Bu. Karena kan sistem untuk membangun negeri. Oke, yuk dijawab kelompok Kriswin. Baik, kalau itu setuju sih Mas, karena sekarang ya banyak lah kayak kebocoran data pajak, terus pemanfaatan ilegal apa nomor induk keluar apa NIK gitu, jadi pemanfaatan ilegal gitu. Itu setuju sih kalau di sistemnya, sistem e-government di Indonesia ini ya memang ya buruk gitu. Kenapa dibilang buruk? Ya yang pertama kurangnya integrasi antar sistem. Jadi kayak data penduduk itu tidak sinkron dengan kalau di pajak, misalnya di pajak itu tidak sinkron. Lalu adanya duplikasi data, proses lambat, dan juga rawan penyalahgunaan. Selanjutnya adanya keamanan sistem yang lemah. Keamanan sistem ini sangat penting ya. Tadi juga dibahas kan. Ini juga
bisa menyebabkan kebocoran data dan juga akibatnya masyarakat tidak percaya dengan sistem pemerintahan di Indonesia ini gitu. Selanjutnya itu karena apa? Karena minimnya sosialisasi dan juga literasi digital. Banyak bukan hanya masyarakatnya gitu, bahkan petugasnya pun kadang nggak tahu gitu cara pakai sistemnya itu gimana gitu. Jadi akibatnya yaitu sistem yang dibangun itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Bukan hanya dari warganya, bahkan tugasnya pun tidak bisa memanfaatkan sistem tersebut gitu. Jadi untuk solusi memperbaiki sistemnya bagaimana, yaitu yang paling penting yaitu kita membangun eh, arsitektur digital nasional yang terpadu. Jadi kayak buat kerangka integrasi sistem nasional yang menghubungkan semua layanan publik seperti kayak pajak, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan gitu. Selanjutnya yaitu menerapkan prinsip user first, ya, kembangkan sistem dengan desain yang mudah, cepat, dan responsif. Lalu kembangkan talenta digital pemerintah. Kayak kita melakukan latihan pada ASN dan operator lapangan agar melek teknologi dan data gitu. Dan juga didorong kerjasama dengan kampus dan perusahaan teknologi yang ada di Indonesia ini gitu. Selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini kita bisa menerapkan prinsip yang dijelaskan dari kelompok satu kemarin yaitu PDCA, Plan, Do, Check, dan Act untuk melakukan evaluasi sistem secara rutin. Itu sih Mas mungkin jawaban dari saya. Oke, jawaban yang menarik ya. Tadi apa namanya? Ya pelayanan publik kita juga merasakan sendiri ya. Bukan kita meng apa namanya menyangsikan tidak atau kita meragukan tidak, tapi ya kita kan eh, semua tahu ya, mau bikin perbaikan data aja harus datang ke Dukcapil. Kemarin ada salah satu kasus anak BUIN ininya tidak belum apa namanya belum sinkron, harus mensinkronkan, butuh waktu, harus datang. Nah, itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara digital kalau ini ya. Dan masih banyak kasus-kasus pelayanan yang lain. Oke. Si Trio, apa ada sanggahan lagi atau sudah puas terjawab? Ya, intinya teman-teman setuju ya dengan pernyataan saya yang ini soal sistem ini sangat bobrok. Iya Mas. Ya, ada sedikit keresahan sih soalnya ya, yang menimbulkan pernyataan ini gitu. Pertanyaan ini tuh agak ada sebuah pengalaman keresahan. Jadi ya emang begitu adanya sistem di Indonesia itu. Jadi ya untuk solusi yang yang ditawarkan Mas Rohman dan kelompoknya dan lain-lain ini ya cukup bagus sih. Terima kasih Mas Rohman sedikit masukannya malam ini. Saya juga menambah wawasan. Terima kasih. Terima kasih Mas Trio. Oke. Oke. Lanjut yang pertanyaan si Mas Endi. Jawab pertanyaan Bu, Edi. maaf, Bu, maaf. Ya. Saya izin absen, udah 40 menit saya izin mau lanjut bekerja. Oh, kamu kerja. Oke. Ya, Silakan. mohon maaf ya, Bu. 40 Ya, menit bergabung ini, maaf. silakan, enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ya. Yang pertanyaan Edi, Bu. Maaf, Mbak Crispin kurang kedengeran. Oh ya? Dengar gak sekarang? Oke, pertanyaan terakhir dijawab, yuk. Lebih Iya. gede lagi. Oke. Aman. Ini ada sedikit tambahan informasi ya. Jadi pertanyaan ini apakah pendekatan integratif yang dilakukan BCA lebih ke reaktif atau proaktif? Di sini reaktif yang dimaksud bertindak setelah masalah terjadi dan proaktif itu bertindak lebih dulu sebelum masalah muncul. Jadi BCA itu pendekatannya lebih ke proaktif, bukan reaktif. Mereka nggak nunggu kejadian dulu baru bertindak, tapi sudah diantisipasi dari awal. Contohnya Oke, mereka sudah memakai tadi AI ada buat manajemen resiko itu di ini nih ya. Oke, berjalan dengan baik. Oke. Proaktif berarti pakainya proaktif ya. ya, contohnya mereka pakai AI buat deteksi transaksi yang mencurigakan. Terus mereka punya tim SOC yang siaga 24 jam.
dan edukasi ke nasabahnya lewat kampanye anti penipuan. Jadi sistemnya itu udah jalan duluan buat mencegah serangan sebelum terjadi. Nah, kalau misalnya BCA itu reaktif, itu berbahaya bagi kita semua sih yang memakai. Karena kita juga bisa kehilangan kepercayaan, mereka juga bisa kehilangan kepercayaan dari nasabah. Karena mereka bertindak setelah kejadian bukan mencegah. Di mana keamanan itu harus di awal bukan di akhir. Itu sih jawaban saya. Oke, antisipasi adanya manajemen risiko. Mereka sadar benar kira-kira risiko apa yang akan terjadi. Mereka sudah antisipasi lebih dulu ya. Sudah dideteksi apalagi memanfaatkan IE tadi ya. Oke, apakah sudah terjawab, Mas Endi? Iya, Bu. Berarti BCA ini, oh ya, karena dia ini apa salah satu perusahaan ya, bank ya, namanya juga bank, pasti dia akan mencegah lebih awal dibandingkan apa yang akan terjadi. Karena kan ini ya, Crispin, ini menyangkutnya soal uang kan, namanya manusia kan sensitif banget berarti dengan uang. Berarti Iya, saya benar. saya setuju banget dengan jawabannya Mbak Crispin karena kalau misalkan dia pakai reaktif, dia tetap bisa nanganin, cuma kejadian itu terlewatkan dan itu akan merugikan suatu perusahaan juga karena dia harus mengganti rugi suatu perusahaan itu. Ya, oke. Terima kasih sudah dijawab, Bu. Oke. Oke, sudah terjawab ya, Mas Endi ya, bahwa ini Ya. masalahnya adalah eh, hubungannya dengan uang ya sensitif sekali. Mereka memang harus proaktif. Tidak hanya Bank BCA ya, bank-bank lain pun termasuk hampir semua perusahaan memang harus proaktif. Jadi apa namanya jawaban dari kelompok ini cukup cukup ya si Andy ya. Ya, Bu. Ya, Bu, Masih cukup, cukup. ada yang mau apa menyangkal atau menyampaikan pertanyaan atau ngasih masukan? Masih adakah? Cukup nggak sih teman-teman? Ibu, saya tadi sebenarnya sempat mau menanyakan tanya simpel doang sih ke Mas Rohman ini yang soal Hmm, masalah yang tadi penjelasan ke Mas Iyo ya, Mas iya. Trio. Itu jadi menurut Mas Rosman itu yang diperbaiki solusinya itu teknologinya dulu apa SDM-nya dulu? Oke, yang perlu diperbaiki solusinya tadi, yang cari solusi itu perbaikannya SDM-nya atau IT-nya dulu. Yuk, dari kelompok ini kira-kira. Izin menjawab ya, Bu. Oke, Menurut saya SDM-nya dulu. Karena teknologi itu sebelum teknologi itu ada, SDM dulu yang ada. Jadi teknologi itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Nah, ya, soalnya kan sebenarnya jawabannya itu kan mudah karena kalian juga tadi pas presentasi dari awal Mas Rosman juga udah ngejelasin bahwasannya percuma teknologi sebagus apapun kalau misalkan SDM-nya bobrok. Berarti SDM-nya dulu kan. SDM-nya dulu, betul. Ya, Nah, ya Setuju. itu benar Mas Hendy. SDM itu menjadi faktor utama ya, baik Benar. buruknya sistem, baik buruknya pelayanan ya dari SDM-nya dulu. Makanya ada apa namanya, sebagus apapun Anda memiliki teknologi ya kalau SDM-nya nggak mampu atau tidak bisa mengimplementasikan atau bahkan tidak bisa mengelola, ya sudah nanti akhirnya ya apa daya, tidak tidak apa ya, tidak maksimal ya. Oke, ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi kita buka, satu pertanyaan lagi. Waduh. Tadi dari si siapa Lela atau dari siapa tadi ya? Yang Regi, Bu, Regi. Regi. Anwar, Anwar. Tadi perempuan tadi siapa ya? Dengar itu mau bertanya? Rizka, Ibu. Rizka Bu, Ya, Rizka. oke Rizka. Pertanyaannya apa Rizka? Iya, izin bertanya ya, Ibu Rizka, untuk kelompok satu. Eh, Bagaimana cara BCA bisa memastikan efektivitas dari prinsip pertahanan berlapis
yang tadi ada di slide studi kasus ya, dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Oke, Rizka menanyakan gimana caranya atau apa namanya BCID memastikan dari efek apa nih? Keamanan berlapis ya dalam menghadapi ancaman cyber yang saat ini berkembang. Nah, oke. Silakan dijawab kelompok 1. Mana kelompok 1, Rohman, si Crispin atau yang lain, Virginia? Ya, mungkin saya izin menjawab Bu, pertanyaan dari Rizka Amalia, Bu. Oke. Pertanyaan itu bagaimana cara BCA bisa memastikan dari efek keamanan berlapis dalam menghadapi ancaman cyber yang sedang berkembang saat ini. Nah, untuk BCA-nya sendiri itu bisa memastikan keamanan berlapis karena mereka tidak cuma mengandalkan satu sistem, tapi gabungan dari banyak cara untuk menjaga sistem atau data agar tetap aman. Jadi misalnya kalau ada satu lapis keamanan yang jebol, masih ada lapis lain yang nutupi celahnya. Jadi bagaimana caranya? Ya mungkin ada beberapa cara seperti eh, pakai teknologi canggih yang terus diperbarui, contohnya firewall, sistem yang mendeteksi serangan, atau pakai autentikasi berlapis, ataupun ada tim keamanan cyber. Mereka punya tim khusus yang bekerja sama untuk mengawasi ancaman setiap saat. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan bisa langsung ditangani. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mbak Rizka. Oke, terima kasih banyak Mas Kelvin. Ya, Oke, sama-sama. jawabannya sudah terjawab ya. Banyak cara yang Dah, Bu. dilakukan untuk apa namanya menghadapi ancaman dari cyber tadi. Oke, baik. Ada yang salah satu menyimpulkan ini kenapa ini? Salah satu menyimpulkan si kelompok ini. Silakan. Siapa siapa yang mau menyimpulkan? Halo? Peggy mau nyimpulin, Bu. Oke, Teman. silakan. Izin untuk menyimpulkan ya, Bu ya. Iya, silakan. Nah, dari pertanyaan yang diberi sama teman-teman, yang pertama, kenapa BCA Company mengadopsi ISO 2001 Suaranya kecil, Crispin. dari dari materi yang kita sampaikan hari ini dan pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kita dari pertanyaannya aja dulu ya. Kenapa BCA mengadopsi ISO 2007 itu karena untuk keamanannya sendiri. Terus yang kedua, sumber daya IT di dalam negeri kita gimana kualitasnya. Kalau untuk SDM-nya belum merata dan untuk sistemnya itu emang benar. Dari kelompok kami setuju bahwa sistem yang ada di negeri kita itu masih kurang bagus ya. Karena masih banyak layanan yang mungkin ada terjadi pembocoran data dan sebagainya. Terus untuk studi kasus yang BCA ini, kita juga dapat mengetahui bahwa pendekatan yang dilakukan sama BCA ini lebih ke proaktif, karena mereka
mengantisipasi terlebih dahulu sebelum kejadian itu terjadi. Dan itu juga menguntungkan bagi kita semua karena kalau misalnya reaktif, eh, pasti mereka kurang kepercayaan dari nasabahnya. Kita juga jadi gak berani kan untuk memakai BCA. Sedangkan sekarang bisa dibilang BCA itu bank yang paling banyak pemakainya gitu. Terus untuk yang terakhir, bagaimana BCA bisa memastikan dari efek keamanan berlapis dalam ancaman cyber yang berkembang. Jadi mulai dari teknologi seperti firewall dan AI untuk deteksi sampai sekarang, sampai ke produser yang ketat dan edukasi nasabah itu bisa jadi kombinasi teknologi, tim, dan kebijakan yang saling mendukung. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan untuk materi kelompok yang kita sampaikan pada hari ini. Oke, baik. Kelompok 1 ya, kita kasih aplaus dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah sangat luar biasa ya presentasinya. Pertanyaannya si teman-teman tadi sudah menanyakan banyak hal, terus kemudian ada yang menyanggah, ada yang memberi pertanyaan, pernyataan. Mungkin dari kelompok ini kita cukupkan sekian ya pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjut di minggu depan, insya Allah kita onsite. Mudah-mudahan onsite tadi